meluangkan waktunya. Pertama-tama mungkin salam kenal terlebih dahulu. Seperti pepatah bilang, tak kenal maka tak sayang. Salam kenal, saya dengan Dr. Melinda Pratiwi dari Pramita Lab. Saya bertugas sebagai branch manager di Pramita Cabang Kelapa Dua Raya, yaitu di Kebonjeruk di Jakarta Barat tepatnya. Saat ini dokternya sedang tidak digunakan, Bapak dan Ibu, jadi hanya sebagai manajerial terlebih dahulu gitu. Baik, mungkin itu saja perkenalan dari saya dan mungkin salam kenal juga kepada Dokter Sahrial selaku senior ya. Izin dok jika mungkin nanti saya ada paparan-paparan saya yang memang kurang tepat ya mungkin nanti diluruskan. Terima kasih sebelumnya. Mungkin saya langsung saja ya untuk presentasi hari ini, malam ini juga terkait gaya hidup sehat pada lansia atau golden age ya saya bilangnya ya. Baik, izin para Bapak dan Ibu saya mulai ya. Silakan, Dok. Oke, apakah sudah tampak untuk presentasinya? Sudah, Dok. Ya, baik saya besarkan dulu mungkin. Ya, di sini pertama-tama kita mungkin sudah tahu apa sih gaya hidup sehat itu ya. Intinya gaya hidup sehat itu adalah upaya bagaimana membiasakan kebiasaan-kebiasaan yang baik biar bisa hidup yang sehat dan menghindarkan kebiasaan-kebiasaan yang buruk yang bisa mengganggu kesehatan seperti ya banyak hal lah yang memang yang kebiasaan-kebiasaan buruk yang memang di zaman muda yang sudah pernah dilakukan ya apalagi biasanya terikut nih di masa-masa lansia. Nah, makanya mulai dari sekarang ada beberapa upaya untuk menerapkan kebiasaan-kebiasaan yang baik saja yang diambil yang sebelum-sebelumnya di masa-masa muda, yaitu biar hidup sehat di masa tua sekarang. Misalkan olahraga, misalkan pola makannya diatur seperti itu dan intinya aktif bergerak. Itu prolog yang awal ya. Nah, apa sih lansia? Mungkin para bapak dan ibu pun sudah tahu sih ya, apa lansia itu singkatan dari lanjut usia ya. Kalau lansia itu ya, di mana dia adalah proses alami yang mungkin nggak bisa dicegah, tapi sekarang itu ada nih bahasa-bahasa yang menyatakan menolak tua ya, Bapak dan Ibu ya bahasanya ya. Kalau bahasa sekarang tuh, bahasa anak muda sekarang menolak tua bahasanya. Padahal itu sebenarnya memang proses alamiah atau qadarullah yang memang nggak bisa dicegah dan memang tidak dipungkiri secara medis dia akan diikuti juga penurunan-penurunan kondisi-kondisi fisik baik psikologisnya juga maupun secara tidak dipungkiri sosial ya di mana kondisi fisik yang memang dulu mungkin Pak Muharram atlet ya gitu. Atau Dokter Sarial dulu bisa praktek sampai berjam-jam ya dok ya. Nah mungkin sekarang karena memang sudah golden age ya mulai menurun kondisi fisiknya. Paling olahraganya yang dikit-dikit aja atau prakteknya yang nggak terlalu lama-lama. Kalau dari sisi psikologis ya namanya juga sudah mungkin ada pepatah atau mungkin ada banyak-banyak bahasa-bahas intinya inilah ya omongan-omongan di mana yang namanya sudah tua itu, yang namanya sudah lansia itu kembali seperti anak kecil kembali. Nah, psikologisnya itu masih udah mulai-mulai seperti anak-anak kembali nih gitu. Jadi sukanya pengennya dimong dan segala intinya banyaklah hal-hal psikologis yang berbeda di zaman muda dahulu. Nah, kalau yang sosial yang dulu biasanya banyak kongko-kongko, banyak kesenian ini, banyak kegiatan-kegiatan yang memang eh apa ya memang misalnya dari bangun subuh sampai malam bahkan itu pun masih ada aja kegiatannya sekarang mah udah dikurangi paling komunitas pengajian komunitas seperti ini atau bahkan yang memang hanya timingnya sudah diperkecil tuh.
Berdasarkan WHO, lansia itu dari tahun 60 sampai dengan 74, di mana WHO itu membagi 4 status nih berdasarkan usia. Yang namanya lansia itu ada middle age, ada elderly, ada old sama very old. Para bapak dan ibu termasuk yang mana nih kira-kira? Kebanyakan. Mungkin agak sedikit ini ya, mulai biar menghangat nih. Kira-kira bapak dan ibu masuk yang mana nih di antara kategori WHO nih? Nomor Dua, dua dua. dok. Nomor Paling dua. tidak, paling tidak Nomor nomor satu dua. ya. Paling tidak nomor dua ya Bu ya. Pak Muharrem nomor dua Ih, ya. Pak Muharrem nomor satu. Pak Mirza nomor berapa Pak Mirza? nomor satu. Oh berarti hampir seumuran ya Pak ya. Maunya. Baik, Pemuda baik, baik. dewasa. Baik, berarti malam ini kebanyakan memang partisipannya memang di antara nomor 2 ya, 60 sampai dengan 74, tapi kelihatannya nih masih sehat-sehat, strong-strong semua nih, alhamdulillah nih. Amin. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 98 itu lebih kecil kembali, di mana yang namanya lansia itu usianya lebih dari 60 tahun saja gitu. Jadi pokoknya udah 60 tahun itu namanya lansia nih. Itu berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 98. Nah, ini kalau berdasarkan sensus penduduknya di Indonesia, di mana tahun dari 70 sampai 2020 itu ada kenaikan. Kan tidak dipungkiri tadi seperti prolog saya, yang namanya lansia atau namanya golden age itu memang proses anemia yang memang tidak bisa dicegah secara umur ya, tapi mungkin secara semangat, secara fisik, secara kesehatan, kita harus mau tidak mau menolak yang namanya untuk tua seperti itu. Ini yang namanya proyeksi. Jadi ada tadi sensus, ini adanya proyeksi. Diproyeksikan tahun 2035 itu ada kan peningkatan yang signifikan sekitar 15 sampai dengan 77% untuk jumlah penduduk Indonesia yang sudah kategorinya lansia itu. Nah, ini saya lanjut ke masalah-masalah kesehatan pada lansia. Ini sih secara garis besar dulu ya, biasanya ada kelemahan otot, konsumsi obat-obatan yang memang rutin, atau gangguan penglihatan dan pendengaran. Nah, di antara secara garis besar ini, para bapak dan ibu kira-kira sudah ada mulai yang mengalami tidak? Sudah ibu? Sudah pak? Yang mana nih bapak kira-kira? Pak Hari? Ya, banyak, ada beberapa lah itu ya. Baik, selain Pak Hari ada nggak kira-kira yang minimal garis besar ini ya, yang sudah mengalami kesehatan-kesehatan pada tubuhnya atau minimal sudah mulai nih kayaknya sindrom-sindrom nih seperti itu. Kalau saya bukan mulai lagi dok, sedang iya. berjalan. Oh Bapak sudah yang ini ya, mulai-mulai susah ini ke otot dan gangguan keseimbangan ya. Going on. Baik. Pada perjuangan hidup. Kita lanjut. Nah, tadi kan sejarah garis besar. Nah, ini lebih diteliti kembali nih oleh Dr. Purma Siburuan. Beliau menyatakan ada 14 di mana masalah kesehatan lansia itu umumnya atau secara general ya. Ada immobility, yaitu ya pasti gangguan-gangguan gerak ya, seperti yang mungkin tadi Pak Muharrem secara garis besar ya sudah mulai rasakan. Yang kedua instability, yaitu seperti kurang gampang jatuh ya, gitulah bahasanya. Terus yang ketiga incontinence itu mungkin sekarang lagi banyak tuh di supermarket, mohon maaf, yang jual yang kayak pampers untuk adult atau lansia ya. Nah ini dikarenakan relate-nya dengan inkontinensia ini, atau memang ada beberapa saluran kencingnya yang memang karena faktor
faktor usia, pembuluh darahnya di bagian saluran kencing tersebut memang kurang bagus. Akhirnya timbullah keluhan yang namanya inkontinensia terus tersebut. Jadi pipisnya tiba-tiba banyak, pipisnya tiba-tiba ketawa aja kenceng-kenceng. Misalnya kumpul-kumpul nih ibu-ibu nih pengajian, tiba-tiba ketawa, tiba-tiba mohon maaf ngompol seperti itu. Atau juga bisa karena penyakit-penyakit diabetes ya Bapak dan Ibu. Nah, itu biasanya relate dengan inkontinensia ini. Nah, yang keempat itu intellectual impairment. Kalau bahasa gaulnya atau milenialnya itu kayak demensia ya, para bapak dan ibu ya. Kami sih harapkan di Indonesia gejala-gejala demensia ini tidak sebanyak di luar ya, karena mungkin kalau di Indonesia tuh kalau di kampung saya kakek dan nenek saya mungkin karena masih ada sawah, masih kadang-kadang suka ke mana ke kebun ya, jadi akhirnya dimensianya juga gak sebanyak kalau orang-orang luar negeri. Saya sih harapnya para bapak dan ibu yang di sini yang malam ini nih, nah itu juga dihindarkan dari hal-hal yang terkait demensia ini. Amin ya rabbal alamin. Nah, yang kelima ada infeksi. Infeksi itu banyak ya, misalkan eh, ke arah yang namanya infeksi saluran kencing tadi, tidak dipungkiri relate-nya dengan yang karena inkontinensia tadi, mau tidak mau ya bagian saluran kelamin atau reproduksinya juga resiko untuk sering infeksi para bapak dan ibu. Nah, yang keenam ya gangguan pendengaran, gangguan penglihatan secara otomatis ya, gangguan rasa dan gangguan penciuman. Bukan COVID ya, tapi ini memang karena faktor usia di mana pembuluh darah atau saraf-saraf ke arah yang namanya pengecapan, ke arah yang namanya eh, penciuman itu memang nah, biasanya itu nanti relate-nya ke arah yang apa masalah kesehatan yang selanjutnya nanti yang akan saya jelaskan. Juga bisa faktor-faktor penyembuhan, misalnya nih yang zaman muda dulu lecet sedikit langsung gampang sembuhnya, tapi karena faktor usia jadi ada yang namanya faktor penyembuhannya. Mungkin Dokter Syarial tahu ya, ada bahasanya eh, apa faktor koagulasi 8, faktor koagulasi 7 dong ya, yaitu mungkin sudah mulai berkurang karena faktor usia tadi. Akhirnya faktor penyembuh apa efek-efek penyembuhan karena luka atau karena memang eh, lecet pun itu memang tidak secepat zaman-zaman usia muda sebelumnya. Nah, juga pada kulitnya ya tidak dipungkiri kulitnya tidak sekencang zaman-zaman dahulu walaupun mungkin para ibu-ibu nih yang biasanya kan sekarang yang namanya skincare sudah mulai banyak ya. Nah, biasanya itu fungsinya untuk meminimalisir atau mempertahankanlah skin integrity ini. Jadi biar tidak yang namanya apa integritas kulitnya itu gak gampang-gampang untuk kering, gak gampang untuk mohon maaf keriput. Jadi kenceng, tapi nggak kenceng zaman dulu sih, minimal dia tidak benar-benar kering yang resiko untuk ke arah luka atau lecet kalau misalnya kita garuk gitu. Oke. Nah, yang ketujuh impaksi karena memang sudah usia, jadi kadang-kadang kan makannya kurang serat, makannya sedikit, minumnya juga sedikit, bahkan kadang-kadang juga kurang bergerak. Nah, itulah yang membuat jadi akhirnya untuk buang air besar pun juga agak susah seperti itu. Nah, yang kedelapan, resiko isolation. Tadi yang saya bilang prolog di awal bahwa memang ada proses penurunan ke arah fungsi sosial lansia tersebut. Jadi ada masalah-masalah kesehatan ke arah depresi. Ada mungkin saya sedikit cerita, ada beberapa pasien saya yang memang lansia juga, dia masih umurnya sih masih 59 ya.
di mana dia sudah mengkonsumsi obat-obatan penenang lumayan lama. Mungkin karena memang di zaman mudanya dulu sudah terlalu banyak stresor-stresor, akhirnya ketika masa lansianya benar-benar klimaksnya resiko-resiko ke arah isolation, ke arah sosial itu tinggi sekali pasien saya tersebut seperti itu. Nah, yang kesembilan malnutrisi atau inanition tadi. Nah, ini hubungannya yang tadi karena ke penurunan dari fungsi penciuman, fungsi smell ya tadi ya, pengecapan ya. Jadi mau tidak mau ada beberapa lansia yang mempunyai masalah kesehatan terkait gizi. Jadi karena pengennya tuh ya kalau pengen tuh keringan aja, nasi, lauk sudah gitu. Nggak ada yang namanya sayur. Bahkan kalaupun sayur yang dikepengen-kepengen aja tuh biasanya seperti itu. Nah, tapi kalau Bapak dan Ibu di sini rajin nggak kumpul-kumpul gathering makan-makan yang sayur-sayuran gitu-gitu? Rajin sekali, Dok. Alhamdulillah Sama masih. sekali. Kayaknya dirajinin lagi nih Pak Muharrem nih. Mungkin Ibu Eti atau Ibu yang lain nih sebagai tim tim dapurnya nih, tim chefnya nih. Alhamdulillah dok, masih rajin makannya sayur-sayur, buah-buah, kumpul-kumpul pengajian, makan gitu dok. Oh, alhamdulillah. Nah, mungkin itu lebih diseringkan lagi nih Bu, karena itu memang dibutuhkan untuk meminimalisir atau menghindari adanya amal nutrisi tersebut. Nah, ini nih impekunicity. Kalau orang bilang, mohon maaf, tidak punya uang. Ya, saya harapkan sih ya, karena ini semuanya dari Caltech, dari Chevron, pastilah insya Allah yang namanya finansial masih ada gitu. Nah, ada beberapa Dulu. memang, kenapa, maaf, halo? Kenapa jadi, kenapa Mari? Zaman dulu. Zaman dulu, Dok. Zaman dulu. Yang apa? Kalau sekarang sudah kering. Kenapa Bapak? Zaman dulu katanya, sekarang Ya, baik. Nah, ya, saya harapkan sih rezeki dari Allah selalu ada ya para bapak dan ibu ya. Amin. Amin ya robbal alamin. Amin. Jadi ada beberapa memang masalah-masalah yang sudah diteliti oleh Dokter Siburian tadi. Ada yang namanya masalah kesehatan terkait dengan tidak punya uang ini. Jadi karena tidak punya uang, akhirnya mau tidak mau dia dari sosial komunitasnya jadi seperti apa ya insecure atau tidak percaya diri begitu. Akhirnya dia mau tidak mau dia muncul rasa-rasa depresi, rasa-rasa tidak nyaman atau berkumpul dengan orang seperti itu. Akhirnya membuat dia tidak bisa melakukan aktivitas yang seharusnya misalkan bekerja yang masih bisa digunakan gitu jasanya dan segala macam dan itu yang akan bisa insya Allah yang akan bisa menghasilkan uang. Nah, dikarenakan hal tersebut akhirnya muncullah masalah kesehatan yang namanya impokunicity ini. Nah, yang selanjutnya adalah iatrogenesis. Iatrogenesis ini yang berhubungan dengan tadi yang saya bilang beberapa pasien saya yang memang seperti ada masalah kesehatan mental ya, depresi, terus pasien-pasien yang memang diabetes, jantung itu kan menggunakan obat-obatan yang mohon maaf seumur hidup ya, karena memang penyakit-penyakit tersebut hanya bisa di-prevent, tapi tidak bisa di-cure atau tidak bisa disembuhkan. Jadi makanya muncullah keluhan-keluhan misalkan efek samping seperti mual muntah atau fungsi ginjalnya yang memang banyak bermasalah seperti itu. Dikarenakan iatrogenesis ini penggunaan obat-obatan rutin yang kadang-kadang nih ya, biasanya kalau para bapak dan ibu yang udah lansia sakit dikit, linu-linu dikit, minum obat nyeri. Ya enggak? Iya atau enggak nih? belum belum dok. Betul ya, ya. Nah, mulai dari sekarang mulai dikurangin nih. Kalau bisa sakit linu-linu dikit, coba gerak, senam seperti itu. Jadi untuk meminimalisir keluhan-keluhan akibat yang memang kadang-kadang overdose ya
kalau kami bilang seperti itu. Nah, yang selanjutnya adalah insomnia. Memang mungkin kita banyak ketahui kalau misalnya makin usia, makin berumur, yang namanya tidurnya itu pasti mulai berkurang ya. Nah, padahal nggak ngapa-ngapain dok, tapi biasanya tuh ya pasien padahal nggak ngapa-ngapain dok, tapi kami tuh selalu bangun jam 3, habis itu nggak apa-apa, nggak ada ngerasa ngantuk gitu loh. Nanti bangun lagi jam 3 pagi sampai malam. Nah, memang itulah masalah-masalah kesehatan di pada masa-masa lansia ini gitu loh. Insomnia atau susah tidur tuh banyak sekali keluhannya gitu. Biasanya memang karena fungsi dari sistem saraf pusat pada lansia itu alarmnya memang tidak sama seperti zaman dulu. Dimana kalau zaman dulu tuh kan tidurnya pasti di 7 jam, 8 jam dari jam segini, habis pulang kerja sudah selesai, lelah gitu loh. Karena tapi kok ini nggak ngapa-ngapain, nggak ngantuk ya dok ya. Justru harusnya nggak ngapa-ngapain itu harusnya ngantuk. Nah itulah karena memang sistem saraf pusat yang mengaturnya sudah berbeda dari zaman-zaman muda dahulu gitu. Memang sudah ada penurunan fungsi ya seperti itu. Nah, selanjutnya adalah imun defisiensi atau penurunan daya tahan tubuh. Ya tidak dipungkiri karena memang ada penurunan beberapa fungsi dalam tubuh kita ya, mau tidak mau memang kita memang lebih rentan atau lebih beresiko untuk ke arah penyakit-penyakit karena memang apa defisiensi imunnya itu memang jauh lebih rendah ya seperti itu. Mungkin pas zaman-zaman COVID, makanya kan lansia itu benar-benar diprotek sekali oleh pemerintah gitu. Dikhawatirkan memang ada beberapa yang side effect atau long term effect yang berbahaya seperti itu. Nah, yang terakhir nih, mungkin para bapak sudah pada tahu nih impoten ya gitu. Jadi ada memang karena penurunan fungsi, termasuk penurunan fungsi reproduksi gitu. Nah, seperti tadi inkontinensia tadi hubungannya kalau pada laki-laki ini nih nanti yang terakhir ini impotensi ini seperti itu. Karena memang ada penurunan fungsi dari saluran reproduksi pada pria terutama, akhirnya memang risiko untuk menimbulkan keluhan-keluhan impotensi. Minimal ini keluhannya kalau misalnya pada 3 bulan pertama nih, biasanya memang sudah mulai muncul seperti ini. Pada waktu menjelang memasuki umur 60 tahun ya, sesuai dengan undang-undang tadi, nah 3 bulan minimal 3 bulan menjelang itu sudah mulai tuh muncul-muncul itu, tapi tidak semuanya sama rata sih. Ada memang beberapa yang memang masih bagus untuk kriteria reproduksinya seperti itu. Nah, ini saya lanjut. Ini adalah yang tip and triknya bagaimana untuk meminimalisir masalah-masalah kesehatan yang tadi. Yang pasti yang sudah saya prolog tadi, gaya hidup sehat itu salah satunya yaitu dengan cara menjaga pola makan sehat. Berdasarkan Kemenkes, di mana gizi pada lansia ini sih yang dengan demensia ya, tapi kalau secara umum nih sama, hampir sama, di mana memang harus 4 sehat 5 sempurna. Mungkin sudah mengenal eh, jargon-jargon 4 sehat 5 sempurna. Nah, itu mulai diterapkan kembali kepada para bapak dan ibu yang memang sudah elderly atau sudah di masa-masa lansia ini, seperti itu. Nah, ini juga relate-nya harus di-combine dengan yang namanya tetap aktif bergerak. Misalnya, yaitu dengan senam. Kalau berenang sih ada beberapa yang elderly yang saya masih lihat masih kuat ya. Bahkan kemarin pas waktu Jakarta Marathon Festival itu running, ada loh saya lihat
beberapa komunitas elderly yang masih ikut 5K para bapak dan ibu. Hebat sekali, subhanallah, masya Allah itu saya lihatnya. Itu. Nah, ada juga yang biasanya hanya cuma jalan kaki 30 menit. Yang penting adalah sehari itu 30 menit. Dibiarkan jantung itu untuk apa? Bergerak, badan itu bergerak, otomatis mau tidak mau jantung, otot, sendi itu sinkronis sendiri seperti itu. Hanya 30 menit saja. Nah, pasti biasanya ibu-ibu nih berpikiran gini, Dok, kalau di dapur, kalau masak, kalau nyuci, ngepel itu juga bergerak gak? Itu nggak apa-apa. Berkebun pun juga dianggap bergerak loh para bapak dan ibu. Karena memang usianya bukan usia-usia muda ya, seperti itu. Kalau usia muda beda lagi nih. Yang namanya pekerjaan rumah itu bukan bergerak justru, bukan olahraga. Harus memang benar-benar real olahraga. Kalau misalnya usia-usia yang memang masih muda ya, seperti itu. Nah, ini nih PR ya. Yang mana nih di antara para bapak dan ibu yang berat badannya belum mencapai ideal kira-kira? Nah, saya lebih cenderungnya ke perut karena kan yang namanya perut itu adalah tempat penumpukan lemak yang paling utama karena faktor hormonal, Iya. karena pola makan ya. Saya oke, yang gas gitu. Ternyata ada nih gambar perut nih. Nah, seperti itu. Kalau bahasanya kami sih, kalau bahasa Minia, apple pasture ya. Jadi seperti buah apel, menggelembung di tengah seperti itu. Nah, ini makanya tip and trick biar tetap sehat adalah harus menjaga berat badan ideal. Idealnya seberapa sih dokter? Kalau usia lansia itu idealnya lansia dengan idealnya masa-masa muda itu berbeda penghitungannya. Karena kalau misalnya usia di atas lansia kan sudah tidak perhitungan masa otot. Nah, tapi kalau misalnya masa-masa masih usia muda ada perhitungan otot atau mass ya, weight muscle itu tuh fat mass ya. Tapi kalau usia lansia itu beda. Yang namanya ideal adalah ketika otot, ketika sendi, dan saya nggak bilang perutnya harus langsing, harus six pack, harus apa. Kalau usia lanjut itu nggak bisa. Jadi ketika otot, sendi itu masih beraktivitas dengan baik dan benar dan tidak merasakan nyeri atau bahkan tidak ada keluhan-keluhan apapun, itu masih dikategorikan sebagai ideal. And then selanjutnya, nah ini tadi untuk meminimalisir keluhan-keluhan seperti insomnia yang relate-nya ke arah impairment intellectuality ya atau demensia tadi, yaitu dengan cara tidur yang cukup Bapak dan Ibu. Nah, seperti yang saya bilang, sedikit saya tadi kasih info bahwa lansia itu memang nggak harus sama eh, jam tidurnya dengan usia-usia zaman muda gitu. Di sini berdasarkan Kemenkes pun 6 jam per hari itu pada lansia sudah dinyatakan tidur yang cukup. Karena tidur itu bukan hanya quantity, tapi kualitasnya. Jadi ketika bangun, bukannya pegel-pegel, bukannya pusing, bukannya capek ya kerasanya, tapi segar gitu. Makanya kan ada beberapa mungkin Bapak dan Ibu di sini yang Alhamdulillah yang rajin tahajud, yang rajin bangun jam 3, habis itu nggak tidur kembali, baru nanti tidur sampai malam kembali, ya nggak kenapa-kenapa gitu loh, kuat-kuat saja, yaitu memang karena sistem saraf pusatnya memang mengontrolnya pada ketika usia-usia 60 tahun ini memang seperti itu, begitu. Nah, ini untuk meminimalisir juga ke arah yang namanya mental healthy ya atau depresi tadi dengan cara rajin-rajin sosialisasi atau united dengan komunitas-komunitas tertentu.
di sini misalkan senam, di sini tadi Bu Eti bilang ada pengajian, ya itu mungkin juga sepedaan seperti itu ya. Komunitas-komunitas bicycle itu kan masih ada tuh kalau di Jakarta, yang memang sudah lansia itu. Dengan seperti itu otomatis sosial neighborhoodnya nggak berkurang gitu loh. Mau tidak mau akan masih seperti sehat terus gitu. Itulah bahasanya yang namanya menolak tua ya gitu. Ini Hmm. yang terakhir nih. Nah, bagaimana caranya? Salah satu hidup sehat pada lansia adalah rutin medical check up. Nah, mungkin bisa di Pramita. Nah, di Pramita ini mungkin bisa dijadikan salah satu sebagai tujuan atau purpose nih buat untuk melakukan medical check up. Dan jangan khawatir karena mungkin karena faktor usia yang memang ada kan beberapa mungkin teman-teman Bapak dan Ibu nih mungkin yang memang maaf yang kurang bisa beraktivitas dengan baik dan benar. Mohon maaf izin misalkan sudah kena stroke atau memang diabetes yang memang kalau jalan susah, bisa yang namanya home care atau home service. Terus misalkan juga yang namanya para bapak dan ibu karena faktor usia lansia kan kalau di Jakarta tuh macetnya nauzubillah. Nah, itu bisa difasilitasi tetap dengan cara medical check up dengan melakukan home care seperti itu. Kenapa? Dan tujuannya ya untuk mengetahui terlebih dahulu ya. Jadi early detection ya para bapak dan ibu sebelum masalah-masalah kesehatan yang tadi saya mention itu muncul seperti itu. Makanya rutin untuk medical check up. Nanti insya Allah hari Sabtu mungkin di Gor Senayan itu kan pas waktu di acara Gor Senayan bisa tuh tanya-tanya ke boothnya Pramita, medical check up-nya ada apa aja untuk item-item pemeriksaannya kira-kira yang memang khusus untuk elderly atau lansia ini yang cocoknya yang mana nih Mbak? Saya ada keluhan ini nih Mas, Mbak, seperti itu. Nah, itu ini yang terakhir nih dari saya bahwa moto lansia itu berdasarkan Kemenkes itu judulnya bahagia. Mungkin Dokter Sadel sudah tahu nih, yaitu berat badannya yang berlebihan harus dihindari. Singkatannya bahagia tuh ini, berat badannya yang berlebihan harus di avoided atau dihindari, mengatur pola makan dengan gizi seimbang, terus faktor-faktor penyakit, menghindari faktor-faktor resiko penyakit ya, karena tadi imun defisiensi tadi, terus agar terus berguna lakukan kegiatan atau terus bergerak atau hobi-hobi, misalkan Ibu Eti dan teman-teman yang ibu-ibu lainnya suka kayak menyulam-menyulam itu tetap rutin dilakukan atau rutin-rutin memasak seperti itu. Nah, gerak badan itu tetap wajib terus dilakukan 30 menit sehari walaupun hanya cuma gerak-gerakin tangan dan kaki. Nah, yang paling penting juga tetap mengelola stres dengan cara iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa ya. Nah, yang terakhir yaitu tadi medical check up untuk mempreventif atau untuk mendeteksi ya secara early hal-hal kesehatan-kesehatan yang kita khawatirkan di masa lansia. Sekian dari saya, itu saja. Mungkin nanti misalkan selanjutnya ada Q&A, ya kita lanjutkan selanjutnya. Baik, terima kasih para Bapak dan Ibu. Demikian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima Terima kasih Dok. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bapak, itu tadi paparan dari Bu Dokter kita. Jadi Bu Melinda ya, sangat bagus sekali bagi kita-kita yang sudah, kalau dibilang manula nanti biasanya kawan-kawan pada tersinggung nih, bukan manula lah kita ini. Jadi elderly Pak, biar keren ya. elderly lah, biar bahasa Inggris sedikit elderly. Pemuda dewasa. Iya. Pemuda dewasa.
Betul. Jadi baiklah, barangkali di antara ibu-ibu dan bapak ada pertanyaan-pertanyaan, monggo silakan, mumpung masih ada Bu Dokter ini. Silakan. Kalau belum ada dok, saya yang duluan mau bertanya dulu dok. Ini masalah konsumsi ya, konsumsi. Belakangan ini memang banyak informasi-informasi ya tentang kolesterol. Kenapa saya fokus ke sana? Karena saya termasuk apa namanya, yang sudah jantungan ya, yang sudah jantungan. Jadi tahun 2006 itu bypass sampai sekarang ya sudah seumur hidup obat-obatan itu. Jadi yang paling dijaga itu sedikit-sedikit kolesterol, kolesterol. Nah, sementara makanan itu sendiri kalau kita baca-baca di YouTube atau di media elektronik lah, katanya yang kambing itu tidak kolesterol lah, katanya yang begini, yang begitu. Sebenarnya yang paling bagus itu makanan itu yang bukan mengandung kolesterol banyak itu yang mana tuh kira-kira? Terima kasih. Baik, Pak Marom. Jadinya takut makan ya, Pak ya? Makan ini salah, makan ini nggak boleh seperti itu. Jadi kalau untuk memang pasien-pasien yang memang sudah punya dislipidemia ya atau memang sudah didiagnosis dislipidemia apalagi sudah dengan komplikasi ya Bapak, memang untuk menjaganya adalah meminimalisir atau diet rendah lemak. Kayak makan makanan seperti kambing, kayak misalnya mungkin Bapak selalu mendengar dokter Bapak Muharrem tuh nggak boleh nih makan terlalu banyak daging kambing, daging ini, daging sebenarnya nggak masalah Bapak gitu loh. Tapi kembalikan ke bagaimana porsinya. Kalau misalnya Pak Muharrem makannya gara-gara, oh boleh nih kata dokter Melinda. Nah, langsung aja nih beli sate kambing 2 porsi gitu dalam satu malam gitu. Itu. Nah, sebenarnya kembali lagi nih ke yang namanya prinsipal 3J kalau orang diabetes ya 3J. Dari jadwalnya, dari jumlahnya, dari jenisnya. Nah, jenisnya nih sate kambing atau makanan-makanan dari daging kambing. Misalnya salah satu contohnya nih, walaupun masih banyak lagi nih makanan-makanan yang memang lemak tinggi sebenarnya. Tapi kalau misalnya makannya hanya sebulan sekali, hanya cuma misalkan karena kepengen ya 2 tusuk gitu, itu nggak apa-apa, Pak. Dan misalkan jadwalnya juga, misalkan Bapak memang makannya itu dimakan masa jam siang, yang memang jam siang itu memang harus kalorinya memang jauh lebih banyak dibandingkan jam breakfast ataupun dinner, seperti itu. Terus misalkan yang memang tidak diperbolehkan juga biasanya sih pasti Bapak sudah pasti banyak mendengar nggak boleh makan-makan banyak seafood, nggak boleh banyak makan-makan yang berlemak tinggi seperti misalkan lagi kayak kalau kalau sudah bapak-bapak tuh selain seafood tuh sukanya juga kayak makanan-makanan yang manis-manis ya gitu. Nah, itu sebenarnya sih saya kan bukan tipikal dokter yang ekstrim yang nggak boleh seperti itu. Minimal menghindari atau mengurangi gitu, Pak. Jadi biar kenapa? Untuk memaintain kolesterol Pak Muharrem yang memang nanti khawatirnya beresiko untuk ke arah efek samping atau komplikasi yang memang sudah Bapak alami seperti itu. Jadi sebenarnya nggak Atau, apa-apa. atau ngajak kawan makan. Nunggu Ya, diajak kawan, Pak Sub. nanti kan dikurangi ya Pak ya. Terima kasih, Dok. Terima kasih. Baik, Monggo, baik, baik. monggo kawan-kawan yang lain-lain di unmute sendiri masing-masing speakernya. Ya, Camo, ada pertanyaan Pak Muharrem. Oke, monggo siapa dulu ini? Kan baru Pak Muharrem. Pak Asril. Ya, Oke, monggo silakan. ya. Assalamualaikum, Dok. Waalaikumsalam. Bisa dinampakkan Ini ada kameranya, prinsip, Dok. Pak Kalau Asril. umur sudah segini, ya Pak Muharrem. Kameranya bisa dihidupkan biar kenal kita. Oh, kameranya.
Sebentar Pak Maram, tinggal pencetnya Pak Maram ya. Ya, tinggal pencet nampak barang tuh. Ah, itu dia. Aduh, kepala Oke, sejahtera. terima kasih. Gini Masih dok, kaya dulu, masih kalau kaya umur dulu ini. 70 ini, kalau umur 70 itu selera makan kan juga tidak kuat lagi, 4 aja lah semua katanya. Jadi asam yang berlebihan juga tidak akan sanggup Pak Maram itu 3 buah durian itu. Paling 3 biji udah enak Itu ya. dia. Ngeri. Nanti kalau Diprotesi banyak terus sama pantang istri betul, ini. wah jadi pemikiran tuh dok. Jadi pernah juga apanya istilahnya kami di Pekanbaru itu, makan aja lah kalau umur 70 ini gitu. Nah ini pantangan lagi, nggak akan sanggup juga makan banyak. Itu aja dok, apa gitu benar prinsipnya gitu dok, apa tidak? Salah. Baik, Pak Asril. Salam kenal sebelumnya. Wah, jauh sekali dari Pekanbaru. Saya belum pernah ke sana loh, Pak. Oh pernah ya dok ya? Belum. Pak Muharrem juga. Pak Muharrem tuh koncoku tuh Mbak di Pekanbaru Bu Dokter. Oh, ada pernah di Pekanbaru tapi belum pernah diundang nih saya. Baik, seperti yang saya tadi bilang, Pak Asril, ada beberapa masalah-masalah pada lansia di mana memang dia ada memang penurunan ya, Pak ya, Ya. dari fungsi pengecapan. Fungsi pengecapan itu atau fungsi dari perasa itu mau tidak mau akan berfungsi ke arah yang namanya akan relate ke arah yang namanya eh, makan yang memang agak berkurang. Jadi kepengen tuh hanya kepengen nih alias lapar mata nih. Habis itu makan cuma sedikit udah kenyang gitu loh. Nah, itu yang memang fungsi yang namanya fungsi ke arah pengecapannya memang sudah berkurang pada waktu usia lansia ini. Makanya itulah yang akhirnya berefek ke arah memang pola makan yang memang berkurang. Cuma yang kita khawatirkan para medis adalah karena pola makan yang berkurang ini, kita khawatirkan karena para lansia ini ke arah malnutrisi justru gitu loh. Karena memang susah makan, karena memang makannya mulai berkurang nih, pola makannya atau appetitnya, jadi mau tidak mau banyak yang kadang-kadang ke arah malnutrisi. Solusinya gimana nih? Makanya kalau bisa kembali dengan cara masa zaman-zaman mohon maaf ya bayi di mana makannya sedikit tapi sering. Jadi misalkan sarapan jam berapa, nanti 2 jam lagi ngemil. Nah, habis itu gerak-gerak mau ngapain? Entah itu mau ke musola, sholat duha dan segala macam ya atau beribadah lah mungkin ya. Nah, atau misalkan mau ada ketemu sama teman gitu ke RT atau RW. Nah, nanti 2 jam lagi makan. Itu untuk meminimalisir ke arah yang namanya susah makan yang berakibat malnutrisi tadi Pak Asril seperti itu. Memang benar sih bahwa ada yang memang lansia itu memang kalau makan dikit udah gitu. Memang seperti itu yang tadi saya bilang karena memang ada penurunan pengecapan seperti itu Pak Asril. Mungkin itu jawaban dari saya. Ya, terima kasih Bu Dokter. Jadi makannya 2 jam sekali ya Pak ya. Tapi nggak boleh banyak nih. Tapi karena udah puluhan tahun 3 kali sehari makan dok ya terbiasa aja gitu. Pagi, siang, malam. Jadi ngemil-ngemilnya itu ya karena tidak terbiasa. Jadi apapun tidak saya pantangan itu makan aja semua. Lape aja lah Pak Asril. Alhamdulillah semua normal Pak Maram. Lape saja. Terima kasih dok. Baik, sama-sama Bapak Asril. Sehat selalu. Oke, terima kasih. Ya, monggo. Suara saya bisa didengar nggak, Mas? Suara bisa didengar, sayangnya orangnya nggak kelihatan. Ini gimana? Tadi nggak ada tuh. Ada rupanya. Ada. Saya ngomong lah, nggak usah pakai kamera. Dok, mau nanya. Ya, saya Nama. Oh, nama. Tidak ngerti ya. Saya udah 70 lebih. Anak saya kebetulan dokter. Kebetulan dokter dan dia memonitor saya, kesehatan saya itu dengan 6 bulan sekali general check up. Terus dia bawa saya dengan hasilnya itu ke temannya yang internis. Nah, alhamdulillah everything normal. Kolesterol apa gitu semuanya normal.
terus jantung apa semuanya normal, kantong juga normal. Baik. Itu Mbak. Ya, cuman Juvi, internis teman anak saya itu, mereka sama-sama kuliah dulu, menyarankan bilang gini, Tante, mau nggak diperiksa fungsi usus? Bagaimana meriksanya? Saya bilang, disodok dari bawah sebelah belakang, Dok. Nah, saya membayangkan disodok-sodok itu langsung merinding gitu. Nah, pertanyaan saya, apa memang perlu di apa namanya itu dicek apa namanya kerjanya usus atau kondisi usus di umur-umur kita ini, Dok? Seumur-umur hidup saya nggak pernah disodok-sodok gitu, Dok. Kenapa, Dok? Tawa. Mengerikan bahasanya itu. Tanya. Karena Itu Mak Nabi Lut itu yang disodot itu. Nah, itu semacam endoskopi gitu. Enggak ya, beda. Betul, Ibu, endoskopi. Endoskopi dari atas. Enggak, Sekarang ada yang 19 namanya kayaknya. endoskopi memang ke arah kolonoskopi itu ada, Iya. Ibu. Iya, Apa namanya, Dok? kolonoskopi. Betul. Jadi kayak main biliar itu. Enggak, Do, dimasukin barangnya ke dalam. Ya. Dokter, ini ya saya Ibu, suka nggak nanya nih, teman-teman pada ketawa kalau saya nanya tuh, heran ya. Ya, imunitas, Ya, iyalah. imunitas. Bu Ida apakah sudah di bawah Bang? Padahal nanyanya serius ini. Dan baik itu Ibu. Sebenarnya kan memang karena medical check up ya. Jadi namanya medical check up itu kan bahasanya semuanya dicek nih. Kalau dokter itu prinsipalnya seperti itu, Bu. Karena Ibu dilihat, wah ini tante ini sehat nih gitu kan. Dokter internis kan pasti ada keinginan mengetahui hal-hal di luar yang memang yang kita tidak sadari seperti itu. Nah, mungkin untuk ke arah yang namanya usus, karena melihat kondisi pola makan ibu nih, gitu. Mungkin pola makan ibu yang memang mungkin sudah diinfokan nih oleh anak ibu ke temennya ya. Ini mama saya makannya sudah mulai berkurang nih. Nah, si dokter internis ini kekhawatiran nih, jangan-jangan mau melihat nih ususnya ibu, dikhawatirkan ada peristaltik bahasanya atau otot ususnya yang memang kurang bekerja dengan baik yang membuat akhirnya ibu makannya memang sedikit gitu. Kalau zaman sekarang justru peristaltik usus itu dicek untuk ke arah yang namanya, mohon maaf, diet ya Bu ya. Ada yang namanya bariatric diet kan. Jadi yang operasinya sampai benar-benar di grus banget. Nah, itu kalau usus untuk pemeriksaan usus untuk pada lansia, karena memang relate-nya tadi mulai berkurang seperti itu. Dikhawatirkan ada bakteri di usus tersebut. Nah, ininya medical check up di mana ibu memang belum ada keluhan, silahkan itu dikembalikan ke pasien seperti itu. Cuma memang izin ya untuk prosesnya memang tidak menyenangkan seperti itu. Mungkin bisa nanti dibilangin ke dokter internisnya, Bu. Dok, kira-kira untuk meriksa usus yang lain nggak bisa lewat darah, Kak? Karena memang bisa untuk melihat apakah bakteri dalam usus kita itu aman atau masih dalam bagus sebagai bakteri yang memang bagus untuk usus, itu bisa lewat darah pemeriksaannya. Seperti itu, Ibu. enggak, yang saya tanya itu gini, Dok. Kan everything oke, hasil medical check up itu. Enggak ada keluhan sama sekali dan nafsu makan saya normal. Saya menjalankan seperti yang Dokter Meli bilang itu. Jadi misalnya makan 3 kali terus diselingi dengan ngemil tapi juga nggak banyak. Nah, yang bikin saya heran, kalau memang hasil medical check up itu begitu perfect, kenapa si internis itu masih mengusulkan sodok belakang itu? Seperti saya tadi bilang, karena itu medical check up ya mungkin. Jadi beliau maunya melihat secara overall, Ibu. Karena kan saya juga tidak melihat hasil medical check up
ibu ya, yang mungkin yang bisa menganalisa atau mengarahkan beliau ke arah untuk pemeriksaan usus seperti itu, Bu. Ada indikasi ya dok ya. Betul, selama memang tidak ada keluhan sih ya nggak usah sih Ibu, daripada Ibu berpikir macam-macam stres kan, padahal kan stres harus dikelola loh Ibu. Bukan itu, Dokter Meli, Masya Allah. belum saya udah merinding duluan gitu. Bener. Karena saya tuh Mungkin kodok belakang waktu mau melahirkan aja karena mesti cuci kan. Begitu kita sudah mau melahirkan itu kan kadang-kadang ada disemprot dengan busa sabun. Wow, Mas Pri, serius banget dengarnya nih. Nah, itu aja gitu. Sepanjang saya nggak punya kok. Itu suratnya saya simpan tuh mungkin udah 3 tahun lalu gitu. Kan no need lah ya, Dok. Baik. Kalau makanya saya bilang kalau memang tidak ada keluhan dan menurut Ibu memang hasil kemarin dari apa konsulnya dengan beliau baik-baik saja dari medical check up-nya ya no need lah Ibu ya. Daripada Ibu stres sendiri kan. Iya, bayangkan itu aja udah ngeri gitu, Dok. Makasih aja, Dok. Makasih Mas Muharram, itu aja. Sama-sama Ibu. Oke, terima kasih Mbak Ida. Tapi memang dokternya juga kurang bijak itu cara ngomongnya. Masa disodok. Pakai bahasa dokter lah sedikit. Ada nggak istilah disodok? Oke, terima kasih. Marida. Oke, ini ada Pak Dokter Sahrial Gimana dokter? mau diskusi ini, bukan mau bertanya ini. Monggo, lanjut. Mbak Ida tadi mengerikan karena belum pernah lihat alatnya, padahal kecil aja kok segede telur. Oh gitu ya. Lagi juga dibius kan, Dok? Yang dulu-dulu itu lebih gede lagi. Atau yang Besar Yang kabel aja. dulu udah lebih gede lagi. Beda. Oke, baik Cak Mo. Dokter Melida, Ya dokter silakan dokter. sebetulnya karena kebetulan di Pramita ya, di Pekanbaru klinik saya memang langganan sekali 6 bulan dengan Pramita kok. Ya. Untuk apa evaluasi yang lansia sakit gula dan darah tinggi itu. Prolanis ya, Dok, ya? Ya, Nice. Prolanis ya. Iya, betul dokter. Ya, 6 bulan sekali. Biasanya kami di apa lain di lab lain, tapi nggak tahu gimana, mungkin karena Pramita pintar merayunya, selalu Pramita yang menang. Alhamdulillah dokter. Cuma ada satu hal sebetulnya yang tidak nyaman di semua lab termasuk Pramita, yang selalu jadi serangan ke saya, Dok. Ini tadi Camu kan udah memulai dengan masalah kolesterol. Dok, kenapa sih seumur-umur saya kolesterol saya ini nggak pernah ada yang sesuai dengan standar laboratorium, dia bilang gitu. Jadinya satu pasien itu harus spending waktu ya agak 15 menit lah, jadi banyak yang harus diceritain. Ya kenapa? Karena memang rata-rata semua laboratorium memasukkan standar kolesterol yang 4 itu standar Amerika. Contohnya kayak LDL 100 ke bawah, itu kan sebetulnya diprioritaskan kepada mereka-mereka yang udah ada risk factor, yang pernah pasang stent, pernah bypass. Ya, jadi sementara yang lain-lain itu mereka aman-aman aja, tapi hasil kolesterolnya termasuk saya, seumur-umur saya nggak pernah nyampe standar lab itu. Jadi tapi alhamdulillah sampai jauh ini usia saya 75 aman-aman aja kan. Jadi sebetulnya laboratorium itu dimanapun jadi provokator sebetulnya untuk pasien. Karena hasilnya itu. Jadi seolah-olah
laboratorium itu memihak kepada pabrik yang menghasilkan obat-obat turun kolesterol. Karena akhirnya nanti pasien itu diindikasikan, wah minta diturunin, padahal rata-rata obat turun kolesterol itu mahal. Nah, jadi satu hal lagi yang perlu saya terangin kepada mereka bahwa 75-80% kolesterol itu dihasilkan badan. Hanya 20-25% yang dari luar. Ya cukup hindari aja lah yang dari luar, yang makan enak itu sama. Salah satu yang saya nyuruh Pak Azril makan bebas itu ya saya. Ya benar kan dok, Bukan nggak rahasia apa-apa ya. makan kan, yang penting jumlahnya kan ya dok. Makan aja lah semaunya, yang penting halal saya bilang kan. Karena Pak Azril itu makan pasti tidak bisa banyak. Iya dok. Ya. Jadi sebetulnya kolesterol itu lebih banyak manfaatnya daripada mudaratnya di dalam badan kita. Itulah makanya Allah menciptakan pabrik kolesterol itu ada di badan kita. Ya kan, Allah itu pengasih lagi penyayang, nggak mungkin dia mau menyiksa umatnya kalau nggak perlu kan. Tapi kalau sembarangan makan segala macam yang nggak perlu itu, ya itu resikonya kita. Ngerokok nggak mau dihilangkan, berat badan nggak mau dikontrol, olahraga nggak mau, stres berkepanjangan. Nah itu yang lebih susah mengontrolnya sebetulnya. Jadi memang kalau sekali lagi kalau hasil laboratorium terutama Pramita masih tinggi kolesterol, ya aman-aman aja lah. Pokoknya sekali sebulan lihat dokter Melita, nanti kolesterolnya turun sendiri itu. Amin, amin ya Allah. Amin. Dokter Sarya, Yap. Dokter Sarya. Ya. Jadi kolesterol dokter berapa sebenarnya? Ya kalau saya, LDL saya selalu di atas normal, tapi HDL saya cukup tinggi. Trigliserida karena disuruh ngemil tadi 2 jam sekali sama Dokter Melida, ya saya ikut. Ya, biar happy kan dok. Kolesterolnya berapa? Dokter, Ya ibu. tadi Dokter Syahrial bilang kolesterol itu bagus buat kesehatan kita juga. Nah, kalau seandainya kita dikasih dokter selalu minum atorvastatin setiap hari, itu bagaimana dok? Nah, sehat atau bagaimana gaya hidup kita? Obat apa tuh? Kalau misalnya tadi kan saya relate dengan announcement dari Dokter Syahrial ya Bu ya. Ya. Tapi memang untuk penggunaan atorvastatin atau obat-obat kolesterol itu, jujur saya memang dokter tipikal yang memang kalau bisa nggak usah pakai obat deh, dengan diet. Makanya tadi kan saya bilang juga ke Pak Muharrem, Bapak kalau misalnya mau makan daging kambing silahkan saja seperti itu. Yang penting kan memang harus dikombin dengan cara olahraga, jumlahnya juga seperti itu. Tapi untuk penggunaan atrofas dan obat-obatan kolesterol yang lain itu kan memang ada kriterianya ya Bu ya. Jadi kalau misalkan dia hasil kolesterolnya, mohon maaf kalau memang standarisasi memang semua laboratorium kan memang berdasarkan standarisasi memang dari Amerika ya, seperti itu, seperti yang Dokter Syahrial infokan, seperti itu. Nah, biasanya para medis itu tidak mengambil batas atau reference dari laboratorium, Bu. Jadi berdasarkan reference yang memang kami jurnal secara medisnya kami, seperti itu. Dan itu biasanya lebih, mohon maaf ya, lebih memaklumi gitu. Jadi lebih ke arah yang namanya nggak usah pakai obat dia dulu, seperti itu. Nanti dengan cara diobservasi 3-6 bulan, kalau misalnya kolesterolnya nggak turun dan memang standarisasinya jauh lebih tinggi, bahkan masih tinggi dibandingkan standarisasi yang memang berdasarkan ilmu medis kami yang memang sudah kami peroleh dari zaman-zaman kami dahulu, seperti itu Bu. Biasanya memang baru digunakan obat-obatan atau medikamentosa, obat-obat kolesterol tadi. Tapi untuk penggunaan seumur hidup sih enggak ya Bu ya, karena memang kolesterol itu sebenarnya memang bisa dibalanskan dengan seperti Dokter Syahrial infokan tadi, menjaga pola makan
olahraga seperti itu, alias menghindari makan-makannya yang memang menyebabkan kolesterol tinggi seperti itu. Nah, Tapi hal-hal itu sudah dijalankan sebenarnya dokter. Olahraga cukup, teratur setiap hari jalan kaki 2 kilo, terus masih ikut line dance sekali seminggu, wow. terus masih kuat gitu dok, saya ikut. Terus saya juga makannya dihindari semua yang lemak-lemak, udah minyak-minyak gitu ya, tapi tetap kolesterolnya agak tinggi. Nah dokternya bilang diminum atorvastatin aja setiap hari gitu, karena katanya ini tidak merusak. Tapi saya nggak tahu dok, apa memang tidak merusak. Ibu terakhir kolesterolnya memang berapa? Sampai di 250, 220. dengan kondisi puasa. Ya, puasa Itu malam yang hari. total atau yang LDL, Ibu? Mohon maaf. Oh, LDL-nya kalau nggak salah sih nggak jelek-jelek banget. HDL-nya juga lumayan bagus gitu, karena saya lihat masih berada di batas normal gitu dok. Dari hasil lab, maaf saya labnya sih memang nggak ke Pramita ya, saya labnya ke Prodia gitu. Jadi memang berdasarkan itu selama ini gitu. Nah, Ibu itu yang 200 itu terus-terusan menerus atau memang sempat turun atau bagaimana? Karena kan memang kalau misalnya 200 ke atas itu terus menerus, misalkan minimal ya 3 bulan berturut-turut, ya memang izin, mohon maaf, memang tidak bisa dengan yang namanya hanya dengan diet ya, memang obat-obatan, cuma memang dengan dosis yang rendah. Tapi tetap tidak seumur hidup sih Ibu, tetap memang harus dikontrolling. Misalkan kalau misalnya setelah penggunaan medisnya, medikamentosanya 3 bulanan, nanti dicek kembali atau maksimal 6 bulan lah ya. Itu dicek kembali dalam standar normal, standar normalnya berapa? Misalkan 200. Itu biasanya cukup dengan diet seperti itu. Asalkan yang LDL itu sama HDL-nya itu masih balance seperti itu. Nah, cuma masalahnya dokter-dokter internis zaman sekarang itu sukanya seperti itu. Iya dong, suka Karena khawatir Ibu untuk efek samping di mana atau komplikasi akibat dari kolesterol tersebut gitu loh. Iya barangkali. Sebenarnya memang kan yang namanya manusia itu kalau disuruh bilang jaga makan ini, jaga makan itu, kadang-kadang tuh nurutnya mah cuma berapa minggu doang, habis itu nggak nurut lagi gitu loh. Itu sih khawatirnya mungkin dari para senior-senior dokter spesialis tersebut seperti itu Ibu gitu. Iya, baik dokter. Jadi kita kontrol juga, betul, teratur gitu ya. Kalau saya ya. Saya tanya satu lagi boleh? Ya Ibu Ida. Oh boleh silakan. Saya dengan anak saya yang dokter itu sering bertengkar perkara general check up. Karena kok ketawa aja nih dokter Mel. Saya tuh benar-benar merasa perfect gitu kesehatan saya. Nggak pernah ada komplain. Saya masih ngajar, saya masih berkebun bunga, semuanya everything okay. Apalagi tapi dia selalu maksa. Pokoknya Mam, 6 bulan sekali mesti general check up. Saya bilang, Mama nggak merasa apa-apa kok. Dia bilang gini, ada 2 macam tipe sakit itu. Ada orang yang nggak merasa apa-apa, tiba-tiba dapat serangan. Jantung kah, stroke kah, apakah. Saya bilang gini dok, ya Mama kan udah 70 lebih, resiko paling besar kan mati, saya bilang gitu. Dia bilang gini, Ma, kalau mati langsung nggak apa-apa, tapi kalau pakai mencong dulu mulutnya bagaimana? Jadi pertanyaan saya, apakah keyakinan kita dan kita, karena kan yang tahu rasanya itu kan kita, apa itu nggak cukup dok? Saya merasa oke, perfect gitu. Kok apa mesti tetap medical check up gitu loh, dokter Mel. Terima kasih. Baik Ibu. Ini kare kepalo ini. Kalau bahasa Minangnya kare kepalon. Mada. Bahasa Minangnya mada itu. Kalau baik. Saya mohon maaf nih, saya setuju dengan anak Ibu nih. Saya
setuju sekali dengan anak ibu. Jadi bahasanya karena memang walaupun kita yang merasakan badan kita, tapi kita tidak tahu nih kodarullahnya bagaimana takdir kita di tubuh kita nih bagaimana sendi-sendinya atau misalkan mohon maaf lambungnya, misalkan apalagi paru-parunya ya seperti itu Ibu. Jadi memang benar ya, karena memang kita di medis itu diajarin, mungkin dokter Zahril zaman dulu yang ngajarin juga nih, mengajarkan ke saya juga, ke adik-adik saya juga, di mana ada yang namanya preventif, pencegahan Bu Ida gitu. Jadi jangan menunggu apa yang dirasa nih gitu. Walaupun kadang-kadang sehat, tidak merasakan apapun, itu minimal memang harus dilakukan medical check up seperti itu, pemeriksaan rutin. Karena kan seperti saya tadi bilang, fungsi-fungsinya tuh sudah tidak se-strong zaman dulu ya gitu loh. Oh, jadi tetap ya, walaupun saya merasa kesehatan saya. Betul, Ibu. Betul. Cuma memang kalau apa tadi masalah endoskopi, masalah kolonoskopi ya janganlah ya. Kenapa? Kenapa dokter Meli bilang jangan? Lah, kalau misalnya memang seperti itu kan memang mohon maaf ya, tidak nyaman ya Bu ya dengan usia lansia. Seperti yang saya tadi bilang juga, yang namanya alat dimasukkan ke lansia, resiko juga ke skin integrity-nya, convalescence-nya yang memang kurang. Proses penyembuhan post efek dari alat yang dimasukkan misalnya lecet-lecetnya, itu kan juga tidak sebagus zaman muda dulu ya, gitu. Jadi risikonya ya dok. Ya, intinya kalau misalnya mau medical check up mah ya jangan yang pakai-pakai masuk-masuk alat dulu lah. Terima kasih dok. Terima kasih. Sama-sama Ibu Ida. Oke, Udah bisa terima tidur kasih. nanti. Ada yang lain, kawan-kawan? Mbak Eti tadi mana menghilang? Ada. Kenapa? Ada. Oke, Enggak, kalau nggak ada yang lain, saya mengenai ada. Ya, silakan dok, silakan. ya Mbak Eti tambahan aja dikit. Memang obat turun kolesterol itu ada penelitian terakhir, memang ada efek sampingnya kalau dipakai terlalu lama. Gangguan otot, tonus otot, apalagi kita orang tua-tua udah memang lemas segalanya ya. Iya. Jadi, terlalu lama itu ukurannya seberapa tuh? 6 bulan. Ya, ada yang berbulan sampai ada yang tahunan. Seumur hidup ada ya dok ya, bahkan ya. Ada yang tahunan. Kata dokter tuh Sementara begitu. ternyata efek samping obat turun kolesterol itu salah satunya mempengaruhi kontraksi otot dan termasuk otot jantung. Itu artikel yang pernah saya baca lah. Iya. Jadi memang apalagi kalau total kolesterol yang tinggi itu terjadinya proses kill itu antara 15 sampai 20 tahun teorinya. Kalau kita sekarang tinggi kolesterol ya nggak apa-apa lah, 20 tahun ke depan kita sudah nggak ada kok. Tapi ada hubungannya dengan jantung barangkali saya punya tuh dok. Iya. Gitu. Jadi memang kalau yang 20 sampai 25% yang kolesterol datang dari luar udah bisa dihindari, yang dari dalam itu kemudian faktor risiko bisa kita manage satu persatu sehingga kita risk faktornya udah minimal sekali atau enggak ada, usia kita udah 60 ke atas, ya itu nikmatilah dunia kelansiaan kita. Nggak usah terlalu mikir yang bikin stres lah, nasihat-nasihat yang berlebihan itu. Saya pikir itu lebih baik. Karena fisik dia memang udah loyo, udah letoy. Udah menurun. Udah menurun semua, ya. Jadi memang psikologiknya yang perlu kita, kalau orang tua ini psikologisnya yang perlu kita tata. Jadi jangan banyak dengar yang sifatnya membuat kita tegang, buat kita cemas, buat kita tidak bisa tidur segala macam. Jadi nikmatilah sisa-sisa kehidupan.
mati itu tidak sama dengan sakit, artinya sakit berbeda dengan kematian. Kematian itu dia tersendiri porsinya. Kalau mau mati nomor cabut ya nomor cabut dapat ya, walaupun kita sehat ya tetap aja Benar, mati kan. benar. Nah, Kalau udah jadi tentang masanya. cuma yang mengalami itu satu tubuh, yang mati itu tubuh, yang dapat penyakit itu tubuh. Jadi makanya kalau ada kawan-kawan HPC pensiunan yang mati, yang ditanya dulu sakit apa, ya kan? Oh Jadi sakit, kalau sakitnya kan 220 itu oke-oke aja, Dok. go ahead aja, mau makan apapun silakan, tapi jangan banyak-banyak. Nah, Enggak deh. Ya. lancar Boleh, ya. misalnya beli makan sate kambing 10 tusuk buat kawan, kita makan 2, kawan kasihkan 8. Durian orang makan 5, kita makan 1 ya, Dok. Durian kolesterol 0. Nah, itu yang selalu saya itu dia pesankan. berita baik, Dok. Berita baik. Ya, udah capek saya menginformasikan durian itu 0 kolesterolnya. Cuma glycemic index-nya tinggi. Jadi kalau orang yang darah sakit gula, ya makannya kira-kira 4-5 ketul aja lah. Jangan 1 biji habis gitu loh. 1 biji Ya. benar. Besok ini saya mau besok saya mau nyari Ada dimakan pancap aku. Mbak Eti, saya pingin musangking, besok ini mau cari musangking dulu. Di kayu tanam banyak itu. Banyak sekarang musangking. Ya itu. Itu mahal betul, nggak sesuai kantong pensiunan. Kalau udah teragak itu Mbak Ida, kalau enggak Mbak Ida saya undang lah kalau ada dapat nanti. Oke, terima kasih Dr. Syahrial. Itu ada yang raising hand, Mas Bambang. Silakan Mas Bambang. Unmute dulu Mas Bambang. Oke, silakan. Terima kasih. Saya mau tanya, mau lapor aja nih. Sejak muda dulu kolesterol saya memang tinggi, ya 250. Dan saya selalu dikasih obat-obatan kolesterol. Cuman 2 hari 3 hari saya minum itu, badan saya pegal-pegal kayak habis digebukin. Jadi makanya saya setiap dikasih cuma minum 3 hari, 2 hari. Sampai sekarang Ya. masih sehat kan? Sampai sekarang masih sehat itu. Nah, itu. Jadi berarti udah saya hampir 70, jadi udah 35 tahun lalu lah gitu ya. Jadi saya bilang sebenarnya salah sama saya tuh apanya gitu. Sampai saya alergi itu melihat obat kolesterol itu apapun namanya gitu, simvastatin atau rovastatin, yang lumayan tuh atorvastatin itu begalnya setelah 4 hari. Kalau simvastatin 2 hari begal saya. Gitu. Jadi dan hasilnya 35 tahun itu adalah kalau di kateter bukan kemarin sih, beberapa tahun lalu itu hasilnya penyumbatan 40 dan 50%. Itu pun tidak di pembuluh jantung yang utama gitu. Jadi saya sebenarnya oke-oke saja gitu. Dan saya punya punya cara itu ya. Kalau saya habis makan yang lemak-lemak itu, yaitu saya minum simvastatin itu 2 hari. Sudah terasa pegal sudah. Kalau saya banyak makan yang asam urat tinggi, saya minum allopurinol itu 2 hari. Selesai kan? Begitu aja sama saya. Jadi strateginya memang agak ini sih. Agak aneh gitulah. Unik, itu pun unik. Jadi makanya saya sampai sekarang tidak pantang tuh makan sate kambing ya, bukan 20 tusuk, 10 tusuk, 15 gitu ya. Lontongnya separuh gitu. Jadi tapi ya itu jangan makan lontongnya 2, sate kambingnya 20 gitu. Tapi ya sate kambing aja lah yang banyak, lontongnya ini. Kalau makan durian juga saya nggak pantang. Yang saya pantang kalau dia tidak enak, saya nggak makan. Ya, ngapain makan sesuatu yang kalau nggak enak makannya? Kalau enak makan saya, kalau nggak enak nggak makan. Ada orang makan nggak enak. Segampang Enak itu saja. dimakan juga. Ternyata Pak Bambang masih sehat, gagah juga dia. Enggak. Iya, masih muda lagi. Rambutnya hitam semua kan? Oke, terima kasih ya Mas Bambang ulasannya, pengalaman yang cukup menarik gitu ya. Jadi saya setuju banget tuh sama Dr. Syahrial. Ya. Makan aja lah, jangan banyak. Ya, satu hal lagi, sebetulnya
kayak Mas Bambang, udah usia sekarang udah 70-an. Itu kan ternyata masih hanya 40-50%. Itu dalam masa usia 70 baru sekian dia. Padahal penelitiannya kolesterolnya tinggi tiap tahun. Jadi memang proses itu terjadinya secara sangat slowly, perlahan-lahan sekali. Dan satu hal lagi, ya kalau memang kolesterol itu yang menjadi pembunuh sebagian besar, ya mestinya kita ini matinya semua kan karena sumbatan kan. Itu hanya mereka-mereka yang punya resiko tinggi aja yang ternyata yaitu yang stres berat, yang tidak mau olahraga, yang berat badan berlebihan, makan sembarangan, tidak ada disiplin dalam hidup, ya itu resiko itu kemudian sekarang banyaknya penyedap, pengawet, pewarna, pestisida, polusi, itu yang menjadi radikal bebas yang salah satu fungsi kolesterol LDL itu adalah menghancurkan radikal bebas itu yang LDL-nya yang kalah oleh radikal bebas itulah yang cenderung jadi oxidized kolesterol namanya. Jadi kolesterol LDL yang teroksidasi. Itu yang cenderung untuk menempel di pembuluh darah dan penempelannya itu tidak merata. Ada yang lebih tebal, ya itu yang di pembuluh darah jantung atau di pembuluh darah otak, dia penempelannya tidak merata. Sementara pembuluh darah kita itu seumur hidup akan terjadi pengapuran itu, yaitu aterosklerosis namanya. Tapi itu pengumpulannya merata semua. Nggak ada menumpuk-numpuk dia. Nah, jadi yang penting dihindari sebetulnya bukan kolesterolnya secara umum, tetapi bahan-bahan yang merusak kolesterol itu kalau dia masuk ke tubuh kita itu tadi. Pestisida, polusi, pewarna, pengawet dan penyedap ya. Jadi itu 5 hal itu yang paling utama yang perlu kita hindari. Menurut saya. Setuju. Terima kasih ulasannya. Terima kasih dokter semua. Ada tambahan yang mau bertanya? Kalau tidak ada yang bertanya, saya akan menambahkan, bukan bertanya sebetulnya, menambahkan seperti yang dibilangkan sama Mas Bambang tadi. Ini pengalaman pribadi saya. Soalnya saya melihat-lihat itu sepertinya masing-masing kita itu secara individual memang berbeda-beda karakteristik dari badan kita. Ya. Pengalaman saya. Saya tahun 1994. Nah, masih sangat muda itu waktu itu ya. 94 bayangkan. Belum itu pensiun. Kena serangan jantung pertama. Sebelum itu waktu itu umur 45. Jadi kolesterol saya memang waktu itu saya merasa sehat-sehat saja. Mungkin Dokter Sarial sempat monitor atau enggak waktu itu saya di Rubai. Itu badan saya sehat-sehat saja. Dan memang sebelumnya saya itu waktu medical check up itu dicek tekanan darah tinggi, tekanan darah saya itu 150/100. Kolesterol saya 330. Wow, yang mana? Itu. Apanya? Yang mana? Kan ada 4 itu. Apanya 4 maksudnya? Kolesterolnya kan ada 4. Total itu total dok. Saya ingat saya kolesterol nggak pernah yang LDL nggak pernah ingat saya. LDL berapa, itu yang LDL itu berapa, yang apa? LDL berapa, yang total aja. Total itu 300. Jadi tentu ya itu ya 330. Jadi kena serangan pertama, Nah, sejak itu saya itu di hospitalize sekian minggu di Rubai, terus dikasih obat segala macam. Akhirnya dalam waktu yang sebulan 2 bulan itu sampai turun badan saya itu 14 kilo waktu itu di Rubai. Jadi sangat kritis waktu itu ya. Kritis bukan kesehatan saya, artinya badan saya waktu keluar dari rumah sakit itu kawan-kawan heran. Kalau lihat saya itu heran-heran kayaknya, loh kok kayak mau mati aja kamu ini gitu loh kira-kira yang dipikir sama mereka itu. Nah, sejak itu saya diberikan obat kolesterol dan obat-obatan jantung. Sejak tahun 1994 itu, 1994. Terus saya itu rutin dikasih obat dari rumah sakit.
Dan kolesterol saya dalam sejarah hidup saya itu tidak pernah di bawah 200, walaupun diobati terus. Akhirnya tahun 2006, kolaps saya, harus bypass. Nah, itu masalah jantung berarti kan. Bypass tahun 2006, bukan pasang ring aja, tapi bypass betul di harapan kita. Nah, masalah obat-obatan kolesterol dan penunjang-penunjang penyakit jantung yang lain itu ada 6 macam obatnya. Dan sejak 3 bulan yang lalu, saya diberikan dokter itu malah Astorvastatin ya. Tadinya simvastatin, sekarang diganti Astor malah. Nah, itu pengalaman saya ya. Dan alhamdulillah sekarang ya umur saya 74. Bukan berarti simvastatin atau obat kolesterol itu baik, tapi itulah hasil yang ada di saya. Mungkin berbeda-beda. Ya, nggak tahu sampai kapan bertahannya. Nah, ini Pak Dr. Syahrial yang tahu nih. Enggak, saya juga nggak tahu tuh sampai kapan, Tuhan yang tahu. Betul. Nah, gitu kira-kira. Jadi malaikat maut. Individually memang berbeda-beda ya. Ya. Ya kayak tadi itu kan Mas Bambang baru makan 2-3 kali aja ototnya udah nyeri-nyeri katanya kan. Nah, iya betul. Nah, itu salah satu efek samping dari itu, dari obat turun kolesterol itu. Oke. Masih 10 menit lagi, barangkali siapa yang mau bertanya? Pak Supriyadi barangkali? Mas Ada Pri, yang raise hand itu. Belum. Ada yang angkat tangan itu. Cak. Silakan. Siapa itu? Mas Bambang lagi itu. Mas Bambang diturunkan, tanda raise hand-nya diturunkan. Turunkan tangannya Mas Bambang. Sorry, belum dimatiin. Ya. Mas. Itu dia. Gimana, Mbak Ida mau tanya lagi? Enggak, Mas Mbak Ida Widi. ini mana nih Mbak wajahnya nih? Mas Widi enggak kelihatan Mas Widi nih. Oh iya, Mas Widi enggak ada pertanyaan Mas Widi. Iya, Bu. Silakan. Ya dari Aku Jogja. mau tanya sama Dokter Melinda, Cakmu. Enggak, saya nambahin monggo. aja. Itu Mas Widi tuh. Mas Ya. Widi coba duluan. Oh ya, kalau Mas Haram tadi 1994 ya, kena serangan ya. Ya, Ya. betul. Saya 2017 ya, 2017 juga kena serangan. Baru itu. Iya. Dan tadinya cuman normal-normal aja, minum kolesterol yang normal. Terus sejak kena serangan itu juga dapat atorvastatin. Tadinya atorvastatin yang 20 mg. Tapi nggak sampai 6 bulan dinaikkan sama dokternya berjantung. Dinaikkan jadi atorvastatin 40 mg. Wih, tinggi ya. Ya. Dan anak saya yang kebetulan juga dokter, Bapak kalau minum jangan diturunkan loh. Dosisnya jangan diturunkan, jadi biar 40 mg terus. Kira-kira bagaimana efeknya dalam jangka panjang, Dokter Melinda? Bapak itu minum sudah berapa lama 40 mg? Saya shock ini. Ya. Tinggi sekali. Karena waktu saya kena serangan jantung itu, waktu itu diukur enzim kekentalan Tripanas. jantungnya. Ternyata 2 kali lipat daripada yang normal. Menurut dokternya, nah kalau normal 25, ini saya sampai 56 waktu itu. Jadi untuk mengencerkan darahnya, saya minum pengencer darah juga atorvastatinnya. Kolesterol terakhir masih berapa Bapak? Kenapa masih dengan 40 mg? Kalau kolesterol saya rendah-rendah saja. Ya. Maksud saya
Ya sekitar 140, 150. LDL-nya sekitar 70-an, Normal. 80-an. Normal Ya, itu. bagus Bagus. ya dok ya, betul. Ya mungkin kekentalan darah Bapak itu yang jadi masalah mungkin. Iya. Faktor lain. Betul. Ya kalau gitu Pak Widi hati-hati harus setiap 2 jam minum Pak. Sama banyak gerak ya. Minum air putih maksudnya ya. Iya, iya. Oh iya. Karena kita lansia itu rasa haus itu sangat jauh, sangat tinggi itunya ambangnya. Ya makanya jadi kita setiap 2 jam minum 2-3 teguk itu aja yang saya pesanin sama kawan-kawan. Oh iya. Apalagi kalau misalnya kita kerja berkeringat gitu ya, lupa minum. Jadi kalau dehidrasi ringan aja bagi lansia itu udah berat ya. Nanti terlalu banyak minum kena pula itu prostat itu dok. Kayak minggu lalu. Barusan operasi prostat. Mbak Ida, satu hal lagi milik kami itu jangan disalahin. Itu milik Kalau kami. perempuan tidak ada prostatnya. Tidak ada. Barusan saya barusan sebulan yang lalu operasi prostat. Jadi dok, minum itu tidak perlu banyak. 2-3 teguk aja cukup. Ya, setiap 2 jam 2-3 teguk. Tapi sering itu. Sering. Ya. Insya Allah. Batasannya nanti waktu di kamar mandi jangan lupa lihat dulu air urin kita yang keluar itu gimana. Kalau kental dia itu tandanya cairannya kurang. Jadi banyak minumnya perlu. Jadi sehingga nanti dia kuning encer, kuning lunak dia warnanya. Sejak operasi prostat itu lancar sekali. Ya, iyalah. Yang kejepitnya udah dihilangin. Cuman pertanyaan dokter, kalau operasi prostat itu diambilnya 100% atau 50% aja? Apanya diambil? Mbak Ida jangan ngomong terus lah. Kalau ngomong itu Mbak Ida ngomong terus. Maksudnya waktu operasi prostat kan pakai laser itu, pisau laser itu. Saya melihat dari TV monitor itu. Krok. Itu diambil semua atau 50% aja, dokter? Itu nggak semuanya kok Bapak diambil. Melonggarkan selang. Karena kan seperti Dokter Syahrial bilang tadi, Allah itu sudah membuat semuanya itu sesuai dengan mesinnya masing-masing kok Pak. Yang memang sudah tidak berfungsi atau fungsinya menurun ya itu akan diambil. Yang masih bagus ya enggak sih Bapak. Sudah dipilih-pilih. Pak Widi operasinya lewat mana? Lewat apa? Perut atau lewat yang si Buyung itu? Lewat si Buyung. Lewat burungnya, Pak. Nah, kalau lewat si Buyung kayaknya orang yang kayak di apa itu rantau panjang itu yang memotong rekel di bukit itu ya. Jadi dia dikerok aja itu, Pak. Oh iya. Jadi dikerok aja. Saya dari monitor kan lihat itu. Ya, apa, dikerok. pisau lasernya itu geraknya krok. Yang itu yang menekan saluran kencing Bapak itu aja yang dikerok sehingga dia longgar lagi gitu. Saya lihat ya. Sorry ya. Tadi Dokter Melinda. Rumah saya kebetulan dekat dengan laboratoriumnya dokter itu. Kalau kita ke sana harganya dapat diskon nggak sih Bu? Pastilah, pasti. Bisa dengan Pak Bambang nanti dibantu Mas Bambang. Nah, itu udah manajernya tuh yang ngomong. Siap, Dok. Oh iya. Itu dia. Tuh, dengan Mas Bambang siap Bu Eti, infonya siap katanya. Nah, siap katanya ya. Ya, betul. Dekat sama saya di sini labnya. Ya, tinggal bilang dari Mas Bambang dan Dokter Melinda. Oh ya, baik. Terima kasih. Itu diskonnya 2 itu. Ujung-ujungnya ke situ ya. Terima kasih dokter. Terima kasih. Terima kasih dokter. Jadi lagi menjelang habis ini nambahi yang perjantungan. Nah, ini masalah prostat. Ini yang minggu yang lalu kan ngobrol-ngobrol kita sudah mengenai prostat itu. Jadi saya 2 minggu yang lalu karena memang ada disinyalir begitu juga. Saya itu jadwal ke dokter urologi, jadi dicek endoskopi namanya ya. Jadi katanya memang ada pembesaran. Ada pembesaran. Mas. Ya.
Apanya yang membesar? Tunggu dulu, Mbak Ida nguping terus. Prostatnya, Yang itu prostatnya belum, besar, Bu. kadang-kadang aja membesar Mbak Madu tuh Ida dia, yang Ida. itu. Jangan tanya dulu dah. Jadi menurut dokter Rahasia. itu, jadi waktu dia bilang begitu itu, loh dok, jadi gimana? Operasi dok? Loh, masa kan enggak semua harus operasi gitu, ini pakai obat aja katanya. Memang dikasih obat dua macam. Nah, tambah obat saya ini jantung 6 macam, tambah ini lagi. Jadi memang betul kata Dokter Syahrial tadi, minum saya yang sampai melekek-lekek kadang-kadang minum air putih itu. Jadi saya paksa Banyak aja, makan Pak. tomat aja, Pak. Kata dokter itu tomat itu hanya vitamin C, Pak. Hanya vitamin C. Tidak yang di media sosial itu tidak betul katanya. Tomat itu kalau kita makan, kita jus pun itu hanya vitamin C aja. Jadi tidak ada pengaruhnya dengan prostat katanya ya, kata dokter itu saya. Sugesti aja ya. Hanya sugesti. Ada beta karotin namanya di tomat itu yang apa? Yang pengaruh. Dan itu pun sedikit sekali dan malahan kalau sudah bentuk apa namanya saus yang bagus katanya. Yang bentuk saus itu kata dokter ya. Jadi makanya sudah minum obat aja. Jadi katanya saya sudah nggak perlu operasi lagi. Memang lebih lancar sih kalau PAK lebih lancar. Kalau tugas negara masih lancar juga lah kadang-kadang. Amin. Ya, tutup kuping, Mbak Ida tutup kuping tuh. Mbak Ida tutup kuping. Ya, kalau lihat modelnya Masmu nggak percaya. Pura-pura nak dengar aja lah dah. Iya. Daripada nanti naik pula tekanan darahnya mikir-mikirin yang nggak ada itu kan. Oke. Dokter Melinda, mohon maaf ya. Kami yang manula-manula ini nggak ada ide kan kalau ngobrol-ngobrol gini lah. Ini menunjukkan deh, ini berarti bener loh. Stresnya bener-bener nggak ada. Happy. Mohon maklum aja. Jadi memang inilah obat kami untuk bercengkerama ya. Walaupun sudah pensiun, banyak anggur di rumah. Kalau kita sering-sering jumpa begini masih juga lah bergurau-gurau. Ya. Kami kalau stres itu ngopi-ngopi ramai-ramai gitu. Iya. Kata ibu dokter, ya Allah kayak gini rupanya pensiunan. Pensiunan gaptek katanya. Ini jadi bahan cerita kita ini nanti. Enggak. Ini rupanya pensiunan ini. Apalagi kalau ditraktir ya. Oke. Jadi Bapak, Ibu-ibu semuanya kayaknya waktu juga yang membatasi kita diskusi kita malam ini. Jadi cukup semangat ya, cukup hangat diskusi kita pada malam hari ini. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih kami atas nama Himpunan Pensiunan Caltex Chevron Indonesia itu kepada Ibu Dr. Melinda dan kawan-kawan yang lain seperti siapa ini Pak Bambang, Pak Dokter. Ya, Bu. Dokter Syahrial maksud saya. Dokter Syahrial. Nah, ini ada kolega-kolega yang dari koleganya Pramita. Yang dari Pramita ini ada kami yang monitor ucapkan itu. Terima kasih. Jadi nanti selamat berjumpa lagi di tanggal 26 ya. Hari Sabtu besok, Bapak. Ya, hari Sabtu besok kita ada reuni PC Jakarta. Jadi insya Allah semoga lancar-lancar saja. Amin ya Allah. Amin. Jadi saya pikir itu ucapan terima kasih kami kepada kawan-kawan dari Pramita dan juga rekan-rekan semuanya yang berkenan hadir pada malam hari ini. Kami ucapkan banyak terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sehat-sehat Bapak-bapak, Ibu-ibu, happy Terima terus. kasih. Terima kasih. teman-teman dari Pramita. Assalamualaikum Bapak dan Ibu. Waalaikumsalam. Bye. Keburu hilang semua, nggak berfoto sih. Oh iya. Masih bertahan. Ayo muncul. Ayo muncul. Ayo, hari Sabtu Jempol kita kan? Mana nih? Foto. Bu Melinda sudah keluar nih. Ah, Masih
Oh, masih ada. Oh, masih ada. Ayo. Siapa yang foto ini? Kamu lah. Peta tadi ada. Pak Ada nggak nih? Astrid, Pak siapa lagi? Mirsa, Oke. Mak Mirsa. Mirza, siapa yang masih ada? Ayo semuanya munculkan wajahnya. Oke, Mbak Astrid, terima kasih. Oke, Mbak Ida, jangan diharap. 1, Sorry. 2, 3. Oke, terima kasih. Terima kasih. Selamat malam. Selamat Assalamualaikum. beristirahat. Semuanya sehat selalu. Sabtu ya. Terima kasih Dokter Melinda. Dr. Mel. Mbak Pur, dadah. Mbak Ida. Malam, sampai ketemu. Dah, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.